Ini ya. Shalom semuanya. Selamat malam. Sangat bahagia malam ini aku diberi kesempatan. Aku diundang Yanti boleh bersaksi di sini. Ya, saya salah satu istri yang bahagia karena memiliki suami yang bahagia. Malam ini aku memperkenalkan saya sama suami saya ini sudah menikah 40 tahun. Pas hari ini 16 hari ya. Puji Tuhan masih sehat, masih kuat ya. Nah, itu yang penting ya. Yang penting sehat jasmani, sehat rohani. Buat apa nih? Masih buat pingpong. Masih buat pingpong. Nah, pertama-tama saya perkenalkan. Saya sudah menikah, mempunyai anak 3. Anak saya sudah menikah semua. Dan saya sudah punya 8 cucu. Cucu pertama sudah 18 tahun, sudah masuk kuliah. Puji Tuhan ya. Yang cucu yang paling kecil 2 tahun lebih. Ya, itulah berkat-berkat Tuhan kepada saya. Nah, namanya 40 tahun pernikahan ada satu angka yang mantap, yang mapan, kan? Nah, untuk mencapai angka 40 ini itu suatu perjuangan juga. Namanya suami istri pasti ada gelombang ya. Tetapi puji syukur saya berdua umurnya bedanya jauh. Ini sama saya beda 12 tahun. Nah, jadi waktu pertama pacaran sama dia, saya tidak kelihatan dia waktu itu umur 30. Saya waktu masih 18 tahun. Dia juga nggak nyangka saya baru 18 tahun gitu. Nah, saya kira dia teman pokok saya ya dua-dua lah gitu kan. Kan saya nggak tanya umur, yang penting tampangnya tuh masih ganteng dan kelihatan bukan 30 tahun lah ya. Nah, oke, bersyukur dengan berjalannya pernikahan. Pak Riki ini adalah tipe suami yang baik, yang perhatian ya. Dia tuh bisa mengutarakan cintanya. Dia bisa suka memuji ya. Nah, baik dia puji, tetapi kalau jelek juga nggak ada diskon juga kalau saya salah. Pokoknya masih baik-baik aja. Nah, itulah kelebihan Pak Riki, kalau suka memuji, tapi kalau saya salah juga kena ngomel. Ya. Enggak lah, bukan ngomel, teguran. Puji syukur ya. Waktu itu saya menceritakan perjalanan untuk Pak Riki sama saya pacaran. Pertama saya belum menerima dia sebagai teman hidup saya. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah, kamu agamanya apa? Karena saya sebagai anak Tuhan dari sekolah minggu sampai saya dewasa 18 tahun, banyak firman yang saya dengar, saya sudah mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu mencari pasangan hidup yang seiman. Tapi untuk mencari seiman itu kan tidak gampang. Nah ya, tapi saya tanya, ini agamanya apa? Dia bilang, saya nggak punya agama. Ya, saya nggak percaya Komunis. Saya nggak pernah apa-apa katanya ya. Saya juga nggak pernah gereja. Nah, saya bilang, saya adalah anak Tuhan. Saya tiap minggu harus ke gereja. Kamu mau temani saya ke gereja? Dia bilang, oke. Nah, malam minggu itu saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya serahkan nama Pak Riki ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kalau dia adalah kiriman Tuhan untuk saya sebagai pasangan hidup saya, dia pasti setia menemani saya ke gereja. Nah, besoknya minggu saya ke gereja sama dia. Waktu itu saya di gereja Salib 3. Itu pas waktu itu Pak Luterman yang menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. Nah, firman yang telah Tuhan sediakan kepada kami, kepada Pak Riki ya, karena dia tidak pernah mendengar tentang kasih. Orang cerita kasih gimana ya, kan bukan dulu di gereja kan. Nah, dari buku-buku itu novel ya. Jadi saat itu dulu tentang itu menceritakan tentang kasih, tentang kasih kepada orang tua, kasih kepada suami istri, sama kasih anak. Setelah pernah di gereja itu dia cerita sama saya, bagus ya kita ke gereja ya, bisa mendapat ajaran ya, bisa dibimbing ya, dan mengingatkan kita bagaimana mengasihi orang tua kita. Nah, setelah itu berjalannya waktu ini jemaat yang antik, saya kasih tahu dulu jemaat yang antik. Dari pacaran tahun 83, 84 saya menikah, sampai tahun 2000 jemaat ini baru bertobat, baru dibaptis. Ya, itu 17 tahun saya bertumpahkan tangan berdoa untuk dia.
Tapi sampai tahun 2000 waktu itu kita ke Israel sama anak-anak. Di situ dia di Jamar Kudus, dia baru mau dibaptis. Itu hanya masih di ngomong-ngomong itu malam itu dia sama rombongan doain dia, tumpang tangan doa dia untuk dibaptis. Tapi puji Tuhan dia dibaptis. Nah, saya menceritakan perjalanan pernikahan saya. Karena saya berdua beda jauh, ya. Dia sudah dewasa, tapi dia juga lihat kedewasaan saya. Dia suka melihat tingkah laku saya. Dia suka panggil saya, halo gadis manis. Dia suka memanggil saya gadis manis ya. Gombal. Suka panggil saya gadis manis ya. Saya satu hari saya tanya dia, kenapa kamu panggil saya gadis manis ya? Dia bilang karena kamu manis. Kamu suka senyum. Saya jatuh cinta karena senyuman kamu. Dia pintar nih, dia pakai kata apa gadis manis ini selalu memuji saya. Otomatis saya harus bersikap manis. Jadi tiap hari saya mesti senyum, mesti apa ceria gitu kan. Nah dia sedikit kalau lagi misalnya dia ngomong saya nggak enak kan nggak saya pasti kalau dia ngomong itu nggak enak dong bukannya kan. Dia bilang kemana gadis manis saya katanya. Itu taktik saya. Nah, itu senjata dia tuh. Akhirnya aku malu sendiri dan aku mau baik lagi kan. Nah, pernah satu hari waktu awal-awal pernikahan, karena kita kan kompetisi sama-sama ngurus baju kan, ada salah lah, salah ngomong atau gimana, salah paham. Pulangnya kita ribut. Nah, karena masalah kompetisi lah pokoknya gitu kan. Saya mungkin merasa dia bersalah, tetapi menurut saya bersalah gitu kan. Nah, akhirnya karena selisih gitu, saya nggak mau ngaku salah bagaimana, dia kesel, udah saya pergi aja katanya. Nah dia mau pergi, dia mau pergi, aku buru-buru lari kunci pintu kamar saya. Terus kuncinya aku kantongnya, saya nggak kasih dia pergi. Dia ambil baju, dia pakai kancingin satu, saya lepasin satu. Terpenuh dia. Ya, itu senjata saya. Kenapa? Karena saya tidak mau suami marah dalam keadaan emosi. Kalau dia pergi dalam emosi, aku takut di luar tuh banyak kuntilanak yang pintar-pintar gitu. Ya kan? Kalau dia pergi luar, pasti dia namanya keluar cari kemana? Pasti cari hiburan, ya kan? Nggak mungkin dari rumah mamanya ngadu saya, nggak mungkin dong. Pasti ketemu hiburan kan? Nah di situ saya takut ketemu orang gitu kan. Akhirnya saya telepon dia bilang kamu mau ngaku salah nggak? Mau minta maaf nggak? Iya semuanya iya. Untuk demi tenang, demi damai. Itulah senjatanya ya. Kita jangan mau galak-galak, itu nggak mungkin menang ya. Lebih baik kita ngalah, ngaku dosa. Toh kita yang menang, dia nggak pergi kok ya. Itu adalah awalnya pernikahan saya. Terus bicara dia waktu dia umur 50 lebih, saya 30 lebih. Nah ini masalah. Karena saya berdua beda 12 tahun. Di saat dia umur 50 lebih, saya 30 lebih. Cara pandang sudah berbeda. Cara menilai sesuatu berbeda. Dulunya dia pakai saya gadis manis, karena apa-apa saya tanya dia. Beli ini tanya, begitu tanya, semua tanya dia. Dia sama, pandangannya sama, nilainya sama. Tapi setelah umur 50 lebih, saya 30 lebih, udah beda. Saya kan dia ini nggak bisa, ini nggak bagus. Saya bilang ini nggak bagus, udah mulai, perselisihan udah mulai. Di situ timbul masalah kita. Jadi banyak masalah timbul karena itu. Akhirnya aku masalah tuh kayaknya belum ada cinta sama saya lagi kali, udah nggak sayang saya lagi, ya kan? Pikiran wanita adalah waktu kita nanya itu pasti mikir suami itu nggak sayang lagi. Akhirnya aku cari satu pendeta yang pernah saya ikut pasutri dia, saya lupa namanya siapa. Itu saya pendeta itu saya cari dia, saya konseling sama dia, saya nanya dia, terus pendeta kasih tahu, oh ibu tenang, ini bukan masalah suami nggak sayang, tapi ini salahnya jarak umur kamu terlalu jauh. Jadi saat ini kamu mengalami masalah ini adalah cara menilai sesuatu itu berbeda. Dan selama ini sudah berpengalamannya Pak. Saya beda ya. Kalau istri saya orangnya introvert, kalau saya extrovert. Saya apapun saya ungkapkan. Ya tentu kalau di depan istri yang jelek-jelek saya nggak ungkapkan. Nah, masa kamu jelek banget sih? Ya saya nggak pernah gitu. Tapi saya tahu saya anak Tuhan. Menurut kita berkuasa. Jadi saya selalu memuji dia, saya ingin dia seperti itu, makanya saya puji dia terus. Bukan hanya sama istri, sama teman ini juga saya suka puji, betul? Saya suka puji ada. Jadi saya memang ada kebiasaan mau apa ungkapkan isi hati saya. Jadi mungkin istri saya juga, saya nggak tahu, padahal dia bahagia, saya nggak tahu dia bahagia, saya gituin loh.
Dia tadi baru ngomong, saya baru, oh iya. Berarti mempan juga ya senjata saya pakai. Berarti teman-teman boleh niru nih. Suka puji istri ya. Ya, saya sebetulnya lebih berasa terima kasih sama istri saya. Nggak gampang loh dapat istri seperti ini. Karena saya latar belakangnya orang Singkawang, suka galak, suka kasar. Saya kadang-kadang kelepasan. Walaupun hati kita sayang sama dia, tapi bisa kelepasan, ngomongnya agak kasar. Tapi istri saya luar biasa. Dia selalu mengerti saya. Dia mencoba mengerti. Dia nggak macam-macam. Dia nggak seperti ada orang membalaskan gitu kan ya. Lu galak, gua lebih galak lagi. Ya, ini cosip, dia nggak cosip. Udah kan? Nah istri saya tuh nggak pernah begitu. Dia nggak pernah begitu. Jadi karena dia nggak pernah gitu, saya jadi percaya sama dia. Amin. Saya rasa juga karena tingkah laku saya sehari-hari, dia nggak pernah lihat saya bohongin orang lain, jadi dia percaya apa yang saya lakukan. Mungkin ya itu ya. Tapi saya mestinya tanya dia ya. Begitu bukan? Jadi saya kira memang iya. Kalau kita suka lihat teman kita suka bohong, betul nggak? Dia nanti ngomong sama kita nggak percaya. Kita ada tanda tanya di dalam otak kita. Begitupun istri kita, pasangan hidup kita, betul nggak? Makanya saya ngomong sama anak mantu saya, anak saya, jangan ada dusta di dalam hidup Anda. Ya itu penting sekali. Kalau kita suka bohong, mbak kita juga lihat kita bohong. Bisa nilai nggak? Bisa, sangat bisa. Jadi istri saya setiap hari nilai saya 24 jam kali dinilai saya. Saya bukan suami yang paling baik, tapi cukup baik bagi dia. Ya, boleh bangga ya. Ya, oke, terima kasih. Sekian. Ya. Luar biasa.